Salam berjumpa kembali kawan-kawan, selamat datang di channel Betulin Speaker. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah speaker LMS 409 kawan-kawan. Nah, jadi speaker ini kondisi rusak dan di sini kita akan keluarkan speaker ini dari kotak ini kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan tes dan speaker ini kerusakannya kita akan pastikan di sini. Dan di sini ada lampu indikator pengecasannya menyala sendiri di sini kawan-kawan. Ada warna merah di sini, boleh kawan-kawan saksikan. Dan masih posisi off speakernya ini, tetapi lampunya menyala. Dan pada saat kita hidupkan di sini dan kita hubungkan ke kabel cas atau kabel USB mikronya ini, di sini speakernya ini keadaan lowbat terus dan sudah kita tas, tetapi tidak mau terisi baterainya kan kawan. Nah, jadi di sini lampunya ini menyala terus di sini kan kawan. Nah, seharusnya kalau speaker yang normal indikatornya ini harus mati kalau sudah posisi off di sini. Dan di sini pada saat kita on kan dan kita off kan kembali, lampunya ini hidup terus dan tidak mau mati sampai nanti baterainya ini sampai habis sendiri. Nah, jadi di sini kita akan memperbaiki speaker ini. Di sini kita akan buka bagian depannya ini. Jadi buat kawan-kawan, sebelum menyaksikan video ini sampai selesai, boleh bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini masih nampak lampu indikator pengecasannya warna merah ini masih menyala, padahal on off-nya kita matikan di sini. Nah, jadi di sini kita buka, ada dua baut di bagian depan ini dan sudah kita lepaskan, dan kita akan cek di sini kan kawan. Baterainya ini kita akan cek di sini, dan inilah kabel yang menuju baterai yang soket warna merah ini. Nah, di sini kita akan coba hubungkan kabel cas ini, dan kita akan ukur kawan-kawan tegangan yang menuju baterainya ini. Di sini apakah tegangannya kondisi normal. Di sini kita akan cek di soketnya ini kawan-kawan, di soket warna merah ini. Nah, di sini kita ukur apakah normal di sini hasil pengecasannya, dan di sini pada saat kita ukur tegangannya ini drop dan sekitar 3,5 volt. Nah, jadi seharusnya dia sekitar 3,7 volt minimal kan kawan, sampai 4 volt. Nah, jadi di sini sistem pengecasannya tidak berfungsi dengan normal, dan kita akan mencoba mengganti komponen ini kan kawan, LTH7. Nah, di sini kita akan mengganti komponen ini, dan inilah komponen yang bagian pengecasan baterainya. Nah, jadi di sini kita akan menggantinya, dan kita mengambil penggantinya dari papan PCB speaker Bluetooth yang sudah bekas kan kawan, dan kita mengambil dari sini, dan ini sama tipenya LTH7 juga, dan kita akan panasi di sini kan kawan supaya kita ganti. Dan di sini kita sedang panasi. Nah, di sini kita sudah panasikan kawan, dan sudah bisa kita angkat di sini, dan sudah kita lepaskan chipset LTH7 ini. Di sini sudah kita letakkan, dan kita akan mengambil penggantinya di sini kan kawan, dan kita panasi juga di sini, dan kita akan pindahkan nanti sebagai penggantinya. Nah, di sini sudah kita panasi kan kawan, dan kita akan tempelkan di sini. Nah, jadi kita akan pasangkan kembali. Dan pastikan posisinya tidak
berdempetan kakinya kan kawan, atau tidak terhubung singkat. Nah, di sini sudah selesai kita panasi dan sudah lengket kan kawan. Dan kita akan kipas di sini supaya dingin papan PCB ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan ukur kembali output keluaran tegangan yang menuju baterai ini, apakah ada perubahan dari sebelumnya. Tadi masih drop 3,5 volt kan kawan, dan kita hubungkan kabel cas ini, dan di sini sudah kita hubungkan, lampunya juga sudah menyala, dan kita akan ukur di sini kan kawan. Kita ukur di soketnya ini yang output yang menuju baterainya ini. Nah, di sini ada perubahan kan kawan. Pada saat kita ukur tegangannya sekitar 3,8 volt dan tadi 3,5. Nah, jadi permasalahan atau kerusakan terdapat pada chipset LTH7 tadi. Dan kita akan di sini sudah kita hubungkan kabel yang menuju baterainya, dan kita akan hubungkan kabel casnya ini, dan di sini kita hidupkan. Speakernya ini tidak kondisi low lagi dan sudah langsung muncul suaranya, dan sudah langsung terisi baterainya kan kawan, dan tidak lowbat lagi. Dan kita akan coba lepaskan kabel cas ini apakah masih low. Nah, di sini lampu indikatornya juga tidak hidup lagi di sini kawan-kawan, dan sudah mati pada saat kita lepaskan kabel casnya. Nah, jadi inilah tadi LTH7 yang sudah kita ganti, yang mengakibatkan baterainya tidak bisa dicas dan lampu indikatornya juga terus menyala, yang mengakibatkan baterainya habis sendiri. Dan kita akan pasangkan kembali panel atau papan PCB-nya ini kawan-kawan di speakernya ini. Kita tempelkan di sini kembali. Nah, di sini sedang kita kunci bautnya ini, ada 2 buah. Nah, jadi buat kawan-kawan, seperti itulah tadi cara memperbaiki speaker Bluetooth yang tidak bisa mengisi baterai atau dicas, dan lampu indikatornya juga error, menyala terus tidak mau mati, yang disebabkan karena komponen chipset LTH7-nya sudah rusak. Dan di sini kita hubungkan kabel cas ini kembali. Di sini lampu indikatornya menyala. Pada saat kita cabut, di sini lampu indikatornya mati kembali kan kawan. Nah, jadi di sini sudah normal kembali sistem pengecasan baterai speaker ini. Dan di sini sudah kita hubungkan, dan kita akan tes suara dari speaker ini kan kawan. Nah, jadi di sini sudah selesai kita tes. Nah, jadi buat kawan-kawan, seperti itulah tadi cara memperbaiki speaker Bluetooth yang tidak bisa dicas. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like dan share supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video yang terbaru yang akan kita update di setiap hari. Dan di sini sudah kita lepaskan kabel casnya. Dan inilah komponennya tadi yang sudah kita ganti tadi kan kawan. Nah, jadi semoga bermanfaat video ini. Cukup sekian dan terima kasih.